Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan dari kedua aplikasi ini. Yang pertama, sistem penjualan batik. Yang kedua nanti ada aplikasi algoritma. Oke, yang pertama pada sistem penjualan batik ini akan menampilkan menu halaman utama, yaitu berupa tampilan menu-menu batik yang bisa dilihat, bisa di-scroll ke bawah. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan sesuai kategori yang kita inginkan, semisal batik tulis. Terdapat menu dan pilihan yang tersedia, kemudian batik lawasan, dan kemudian batik print, jemputan, serta pakaian wanita. Oke, kita semisal ke menu batik lawasan. Nah, pada menu batik lawasan ini terdapat dua tombol, yaitu tombol tambah ke keranjang serta tombol detail. Nah, tombol tambah ke keranjang nanti akan masuk ke menu keranjang belanja yang ada di atas. Kemudian tombol detail untuk menampilkan detail apa sih yang ingin disampaikan pada batik tersebut. Nah, sebelumnya kan kita belum login. Nah, alangkah terlebih dahulunya kita bisa login terlebih dahulu. Semisal kita belum membuat akun, kita bisa daftar akun. Oke, daftar akun cukup mudah sekali, hanya memasukkan nama Anda, semisal ya, kemudian username-nya semisal sama juga. Password-nya semisal kita buat duanya 5 kali, kemudian duanya 5 kali. Kebetulan kita daftar. Oke, kebetulan ini kembali ke menu login. Dulu username yang telah ditentukan tadi, password-nya 25 kali. Bedanya adalah pada halaman ini kita dapat selamat datang akun yang telah kita login. Kalau kita ingin melihat detail dari batik lawasan, nah, detail ini berupa nama produk, keterangan, kategori, serta stok yang tersedia. Misal kita cuma ingin membeli 2 batik lawasan 1 dan 1 lagi batik lawasan 2. Kemudian kita masuk ke menu keranjang belanja. Nah, pada menu keranjang belanja ini kita akan diperlihatkan struknya, nama serta total barang, jumlah. Kebetulan kita bisa menghapus keranjang, bisa melanjutkan belanja ke menu yang sebelumnya, bisa ke pembayaran. Next, kita masuk ke pembayaran. Nah, ini kita bisa inputkan lagi nama yang tadi serta alamat, semisal Lembaran RT3 4. Kemudian kita masukkan nomor telepon, jasa pengiriman. Ini bisa terserah ya, sesuai keinginan, pilih bank, serta bukti transfer sesuai dengan total belanjaan. Misal kita inputkan sebentar. Dan kita pesan. Nah, ini kita masuk ke
menu selesai belanja, udah kita bisa logout. Kebetulan menu admin. Nah, pada menu halaman admin ini kita dapat menampilkan data barang dan juga data invoice. Data invoice ini berupa barang apa saja yang telah mengalami transaksi. Nah, pada data barang ini kita bisa menambahkan barang baru, atau kita bisa melihat detail barang tersebut. Kita juga bisa mengedit barang tersebut, kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, pada halaman invoice ini kita diperlihatkan data berupa nama, alamat, nomor telepon, bukti transfer yang telah ditransfer, kemudian detail ini adalah produk apa saja yang telah dibeli oleh Bapak Wino tadi. Nah, mungkin untuk sistem penjualnya sampai di situ, kemudian kita beralih ke aplikasi algoritma. Passwordnya sama ya, sama seperti yang admin sistem penjualan, kita buat sama aja karena ini kan implementasikan untuk analisis. Kita masuk di sini terdapat 3 menu, yaitu data transaksi, data proses, dan data hasil. Data transaksi ini berupa transaksi apa saja yang telah diinputkan sebelumnya oleh admin untuk menganalisis pola penjualan. Misal kita inputkan hari ini produknya adalah batik lawasan 1 dan batik lawasan 2. Oke, kemudian kita simpan. Nah, apabila pada transaksi yang akan kita buat analisis ini terjadi kekeliruan, kita bisa mengeditnya, mengedit tanggal transaksi atau produk. Kita juga bisa menghapus. Kemudian kita, misalnya kita proses data tersebut. Misal kita ambil dari bulan 1 Juni sampai 1 Oktober. Sampai 4 Oktober. Oke. 4 Juni sampai kebanyakan sampai 7 Oktober. Oke. Kemudian kita apply. Kemudian kita inputkan minimum support dan minimum confidence. Apa sih minimum support itu? Minimum support sendiri adalah nilai pendukung. Jadi kekuatan dari produk tersebut kita bisa input, kita bisa nilai dengan ada nilai supportnya. Jadi kita bisa menginputkan nilai minimum support berapa yang akan kita jadikan sebuah analisa. Misalnya kita inputkan 40% dan nilai confidence adalah nilai kepercayaan dari pembeli ke penjual biasanya. Kita bisa inputkan misal 50-50 atau sekitar 50%. Kemudian kita proses datanya. Nah, pada tampilan ini kita akan ditampilkan pada menu item set yang berupa nilai apa saja yang telah lolos pada perhitungan item set 1. Nah, item set 1 ini berupa setiap item itu dinilai berapa jumlahnya dibagi dengan total transaksi. Nah, dihasilkan 57,40%. Karena kita tadi menginputkan minimum supportnya 40%, jadi batik lawasan 1 ini dinyatakan lolos dengan sekitar 57%. Nah, kemudian item set yang lolos adalah berupa batik 1 dengan nilai support 57%, batik 2 85%, batik 3 dengan 42%. Kemudian item set kedua ini kita hitung lagi apa sih yang lolos pada perhitungan item set 2, yaitu jadi item set 1 ini akan dikaitkan dengan item yang selanjutnya. Misalnya item 1 dengan item 2, item 1 dengan item 3, item 2 dengan item 3. Nah,
dapat dihasilkan bahwa item 1 dan item 2 lolos dengan nilai support sekitar 57% dari yang berjumlah 4. Jadi kemungkinan terjadinya item 1 dan item 2 secara bersamaan memiliki 4 kali terjadi. Nah, kemudian kita hasilnya akan kita jadikan nilai confidence. Nah, nilai confidence ini perhitungan item set yang pertama tadi, yang item set 2 kan yang lolos kan hanya batik 1 dan batik 2. Kebetulan dibagi dengan berapa kali sih item yang muncul secara bersamaan dari item 1. Misal item 1 dan item 2 ini muncul selama kurang lebih 6 kali dalam total transaksi batik 1 secara 10 kali. Nah, ini bisa kita hitung nilai confidence-nya. Nah, kalau ini kebetulan batik 1 dan batik 2 memiliki nilai confidence sebesar 57 serta nilai dari batik 1 ini juga sama. Nah, berarti setiap ada batik 1 yang terjual, pasti batik 2 juga akan terjual. Nah, kemudian yang confidence yang kedua ini perhitungan batik 2 dan batik 1. Nah, kan tadi juga sama, hasilnya 57,14%. Kemudian dibagi dari transaksi dari X. X itu apa? X itu dari batik lawasan 2 yang awal. Jadi ini dibagi ini, hasilnya ini. Kemudian hasilnya ini akan kita report pada halaman data hasil. Nah, data hasil ini berupa data yang sebelumnya telah kita buat, kita jadikan analisis. Nah, kebetulan ini yang paling terakhir. Kita bisa lihat perhitungannya tadi secara berulang, sehingga kita bisa tentukan item mana sih yang kita akan rekomendasikan pada toko offline. Kebetulan kita juga bisa mencetak hasil dari analisis ini berupa laporan hasil analisis. Jika konsumen membeli batik 2, maka konsumen juga akan membeli batik lawasan 1 dengan nilai kepercayaan sekitar 66,67%. Itu dengan syarat minimum supportnya itu 40% dan minimum confidence-nya sekitar 50% atau 50-50. Sekian dari saya, terima kasih.